kan kayaknya saya kotak. Aneh kan? Gue pernah tempel gini. Pohon apa ini? Pohon apa? Santeki, Santiki, Panderok, ondrok, Santeki Penjing. pinggir tebing ini. Mau turun besok pameran. Turun di Bondowoso mas. Bondowoso. Bondowoso ya. Maunya di Bondowoso. Turun di kelas apa ini? Kelas jadi pertama ini. Berapa lama sampai segini mas anunya mas? Ini Daunnya ada sampai 5 kecil. tahun. 5 tahun. 5 tahun ya. Ini ori di ini apa ditempel? Ori tumbuh di memang tumbuh di atas batu atau ditempel? Ini kalau batunya asli, tapi bukan ori, tapi ditempel di batu. Oh, Jadi ditempel. asli batu, asli pohon yang hidup di batu, bukan original. Kalau original itu kan dari alamnya mas. Kalau original Iya itu ori dari langsung. alamnya. Batu sama Jadi, pohonnya ya langsung dari Batu alam. sama pohonnya yang dari alam. Tapi kalau ini asli batu, Asli batu. pohon yang ditempelkan ke batu hasilnya seperti yang asli. Bisa. Kan kelihatan mas. Berarti ini hasil cangkok ya mas dulu ya. Hasil cangkok dulu. Nah, mengekspos ini, mengekspos akar yang hidup di atas batu, di atas tebing. Kesannya hidup di atas tebing. Ini kira-kira sampai ceket buka kawat berapa lama lagi? Ini 3 bulan ceket. 3 bulan lagi 3 ya? bulan karena sudah tua ininya. Kalau udah tua bisa 3 bulan, bisa sampai 1 tahun untuk nyeketkan ini supaya tidak kembali lagi karena sudah tua. Kalau masih muda digerakkan itu setengah bulan udah harus dibuka ceket pasti. Kalau udah tua kayak gini agak lama. Ini nanti hasilnya bisa lebih rapi lagi maksudnya? Iya. Daunnya ya? Daun bisa tambah kecil. Enggak, Makanya- maksudnya pertumbuhannya itu loh, bisa rapet, bisa. Iya, bisa rapat lagi, lebih kecil lagi. Hmm. Makanya ketika mau dikonteskan karena ajang mau dijurikan, jurinya mau yang alami, berarti kita harus menunjukkan kealamian sealami mungkin. Misalnya mungkin. Terkesan tidak ada campur tangan manusia di sini. Senatural Terkesannya mungkin ya. Natural. Yang artinya kurang berapa bulan kita cukur, setelah itu kita biarkan untuk menampilkan sesuai alam yang diminta oleh juri. Kebanyakan juri mintanya yang natural, yang alami. Biar terkesan tidak ada campur tangan. Kesannya tidak ada campur tangan, tapi memang rekayasa manusia biar tidak terkesan ada campur tangan. Salah satu bekas cacat guntingan, luka di daun itu sebagai cacat dari sebuah pohon dan akhirnya pohon rusak, coklat. Nah, itulah campur tangan manusia. Gunting itu. Karena secara alamiah nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin ada juga mungkin karena rontok itu. Rontok Ada misalnya. rontoknya untuk membuat ranting. Kalau di alam masa ada yang nyukur, tapi terkesan memang terbentuk secara alamiah, ada Iya, awannya, benar. gelombang awannya. Kalau untuk media batunya ini batu apa mas? Ini batu kali, Batu kali. batu kali. Semacam batu karang yang cuman lebih keras dari karang, kerasan karang daripada batu kali. Biasanya kalau di daerah Jawa itu di mana biasanya? Kalau Biasanya batu-batu daerah seperti Jawa, Puger, daerah Jember, Oh, daerah Tuban. pantai selatan ya. Ya, Tuban banyak tuh. Ya sebisa mungkin kan kita lebih ya cari yang pohon yang lebih alami, yang natural. Mintanya juri-juri itu kan kesannya yang minta yang lebih alami. Berarti tidak ada campur tangan manusia. Memang olah manusia, tapi sebisa mungkin nanti yang ditampilkan tidak ada campur tangannya manusia. Makanya tahu temeng nanti sebagai seorang trainer itu yang mendesain itu tahu temeng kapan kita harus cukur dan kapan kita harus tumbuhnya itu berapa hari setelah muncul tunas-tunas baru. Itu yang ditampilkan. Akhirnya terkesan tidak ada campur tangan manusia. Kalau sudah dicukur lagi, berarti kan nanti ada daun yang kena gunting, ada daun yang rusak, ada ranting yang rusak, ada gunting baru. Itu berarti ada campur tangan manusia, kurang alami. Ini ada, jadi tadi aku lihat ada satu pohon lagi yang agak unik nih. Mana itu? Nah, ini dia.
Nah, ini namanya Jetli, Mas. Jetli. Ya, Jetli. Ada tremernya. Ini Jetli namanya ini. Uniknya di mana? Uniknya di ini alur ini. Nah, ini yang dikatakan nilai plus dari sebuah pohon. Jadi biasanya pohon itu yang hidupnya selalu ke atas, dia seakan hidup di atas tebing. Salah satu di atas tebing, salah satu muncul yang ke atas, yang salah satu ada ke bawah, di bawah tebing. Tapi di bawah tebing itu pasti menjauhnya untuk menyentuh matahari ini supaya dapat sinar dari matahari itu. Ini kalau ikut kontes masuk kelas apa ini, Mas? Ini masih prospek ini. Prospek Masih di kelas untuk bahan. ini untuk gayanya. Oh, gaya ekstrim. Atau kalau kita dialirkan pada aturan PBB yang ada, jadi mengambil ada aliran yang mana aliran naturalis, aliran ekspresionis, aliran surrealis. Nah, ini masuk kepada aliran surrealis, ekspresionis. Ekspresi, oh ya. Ya. Karena ekspresi dari seorang seniman untuk membuat sebuah karya yang berbentuk seperti ini, kesannya seperti ini. Ini berapa lama lagi kira-kira udah bisa tampil jadi ya? Ini minimal 2 tahun, Mas. 2 tahun ya. Untuk mencapai jadi. Bab salah satu untuk merapatkan ranting ini, yang kedua ini lagi untuk perantingan untuk membuat sub-subnya. Sub-subnya. Ya. Kalau sudah jadi satu, tidak ada cabang yang di-los. Yang kedua, ranting itu cicitnya sudah keluar. Di atasnya perantingan itu ada cicit yang memang harus keluar. Itu baru dikatakan jadi. Dan rapatnya daun juga kelihatan. Di atas ada cicit lagi. Jadi di atas cicit itu baru ada daunnya. Baru dikatakan jadi. Belum dikatakan jadi sebuah pohon ketika belum membentuk sebuah mahkota itu lagi. Ya. Yang dikatakan pohon bonsai itu sebenarnya itu apabila pohon itu membentuk sebuah mahkota. Seperti kalau kita raja, seorang pemimpin, raja itu ketika dipanggil raja, ketika dia memakai sebuah mahkota. Ya, benar. Tapi kalau kita tidak memakai mahkota, ya bukan raja lagi nanti, seperti orang-orang biasa. Nah, tapi kalau bahan-bahan bonsai itu kalau masih lengkap semuanya, tapi mahkota belum terbentuk, yaitu bahan belum bonsai gitu, belum pohon. Jetli ya. Itu Namanya Jetli. 3 tahun udah ini lepas kawat ya, Mas ya? Udah 2 tahun atau 3 tahun? kalau ini Kawat udah lepas berarti ya? ini sudah pengawatan hampir 1 tahun ini. Merubah pola proporsinya pohon ini. Sebentar lagi dibuka, ini bisa dibuka. Ini masih ada cabang yang untuk pengelosan ya. Untuk membuat lidahnya. Jadi pohon itu kan di alam itu pasti ada sesuatu yang memang keluar lebih sedikit itu. Ya, benar. Makanya di bonsai itu dikatakan lidah dari sebuah percabangan ini. Jadi mewakili setiap ini. Dan juga bisa menentukan garis cabang utamanya ada di lidah. Jadi istilah zaman sekarang itu ngepen. Jadi habis di ujung katanya. Habis di ujung. Ada tahapan. Ada tahapan. Ya. Oh, ini masih lama ini. Masih pengelosan ya untuk backnya ya. Untuk backgroundnya. Ini kan masih butuh los lagi, untuk pecah lagi, untuk membentuk satu kesatuan dari perantingan. Setelah ranting baru ada cicit di atas, baru terbentuklah sebuah daun. Nah, ketika daun sudah terbentuk, di sana baru dikatakan pohon sudah jadi semua. Ini belum jadi semua. Ada tadi lagi yang ada ukirannya itu, Mas. Apa istilahnya jin itu ya? Jin. Iya. Dikeringkan. Oh ya, ini dia barangnya. Bagus ini anunya apa? Ya. Ukirannya itu. Ya, sebenarnya untuk membuat pola seperti ini mengikuti alur yang ada. Iya, benar. Mengikuti alur yang ada di pohon itu sendiri. Pohon itu. Bukan merekayasa, tapi merekayasanya manusia itu membentuk pola terkesan seperti yang di alam, bolong-bolong. Santeki kan sifatnya
pola-pola garis ini ya. ada bolong, ada serinya mana? Namanya seri Seri. dari ya itu yang dibentuk oleh alam itu sendiri. Kering yang terlalu lama sudah hampir lapuk, akhirnya terbentuk guratan-guratan ya, Guratan. garis-garis. Ya. Biasanya ada lagi lebih halus lagi Ya, garis-garisnya itu. garis yang lebih halus lekung itu. Nah, itu yang dikatakan seri. Nah, Oh, itu aslinya yang seri. membentuk seperti ini kan kayak apa yang di laut itu kerang-kerang itu kan mau hidupnya di sini, akhirnya menggerogoti yang di sini. Kalau ada yang cantik itu bolong-bolong. Seperti ini Mas, contohnya Mas, seri-seri itu. Nah, ya ini kan yang dikatakan seri dari keringan-keringan ini yang aslinya nih. Ya. Ini yang kita tiru. Yang bolong-bolong kayak gini memang aslinya. Tapi setelah beberapa tahun dengan proses alamiah dengan sendirinya, nanti akan terbentuk seri juga. Ini kan nanti akan meletek juga nanti. Iya benar. Apa? Pecah-pecah ya. Pecah ya. Nah, pecahnya itu berbentuk seri kayak gini. Itu yang dikatakan seri. Apa? Garis-garis dari sebuah cabang yang sudah lapuk. Lapuk ya. Akhirnya membentuk sebuah seri. Semakin tua ini serinya semakin banyak ya. Semakin kelihatan ya. Semakin banyak. Akhirnya kesannya nanti ya butuh proses yang lama untuk membentuk seri yang alami. Awalnya kan kita masih terbentuk ini, tangan manusianya masih Ya, kelihatan, masih tapi ada. dengan proses nanti lama ini akan terbentuk dengan sendirinya. Nanti kan pecah-pecah. Pecah-pecah. Itu akan keluar serinya nanti. Misal seri ini yang belum terbentuk, ini masuk kategori penjualan juga nggak Mas? Sama yang ini Mas? Ya masuk juga Mas, kurang asli. Kurang asli kurang juga natural. ya. Oh, ini belum berarti ini ya. Belum selesai. Ada penilaiannya juga ya. Kan paling tidak ini walaupun aksesoris, tapi aksesoris itu kan juga mendukung pada postur tubuh itu sendiri, posturnya pohon. Jadi membuat keringan itu jangan asal membuat, tapi kita harus tahu karakter dari pohon santeki, pohon yang kita buat seperti santeki, sinensis, ya, sinensis yang bisa dibuat. Itu kan membuat kesan-kesan yang seperti itu. Tapi santeki banyak polanya seperti ini, banyak digerogoti karang apa itu binatang-binatang laut. Apa untuk seri-seri ini butuh proses Mas. Itu proses lagi. Tapi lebih cepat lagi ini untuk membuat seri ditarik kayak gini pakai apa? Ada alatnya sendiri ya. Ada alatnya ya, ada alatnya ditarik untuk membuat seri. Tapi dengan sendirinya seperti ini sebenarnya seri keluar sendiri, cuman lama. Lebih cepat lagi sebenarnya ada alatnya juga digerogoti gini ditarik. Kadang saya pernah lihat itu di teman itu dioles siapa itu Mas? Ada diolesi Untuk kayak apa? merawat ini, untuk merawat keringan. Iya, untuk merawat keringan itu. Untuk merawat keringan pakai sulfur Mas. Oh, sulfur itu ya. Ya sulfur. Supaya keringannya itu tidak lapuk. Tidak lapuk. Kalau sudah keras kenapa harus dikasih? Ya memang perlu juga dikasih untuk merawat. Perawatannya itu Iya, benar. untuk melindungi rakyat. Supaya tidak ditinggapi binatang-binatang yang buas itu. Hanya perawatan itu Mas untuk salah juga mendukung kepada aksesoris karena itu kan natural Mas, putih dia. Putihnya tapi serinya tetap keluar. Putih tapi serinya tetap kelihatan gitu. Natural. Kira-kira kedepannya ini bentuknya seperti apa Mas? Untuk mahkotanya di mana? Kalau tentang bentuk ini yang jelas di sini sudah mahkota. Ya. Kalau ini pohonnya sudah masuk di konsep pohon ekspresionis. Ekspresi ya. Ya ekspresionis. Tapi pohonnya sebenarnya ekstrim. Ekstrim ya benar. Ekstrim. Makanya belum dikatakan di aliran surrealis. Kenapa? Salah satu yang masuk di aliran surrealis itu ada batunya. Pohon yang di batu itu surrealis. Jadi seperti pemandangan gitu. Seperti panorama. Kalau kayak gini masuk di ekspresionis aliran kita, aliran di BBB itu. Misal ini Mas, ada bentuk dari batang kecil dari bawah ya, terus benjol ke depan itu masuk surrealis enggak? Benjol terus kecil lagi. Jendol dhuwur katanya teman-teman yang di itu. Ya itu masuk di aliran ekspresionis sebenarnya. Jadi, itu ekspresi, bukan surrealis. Bukan surrealis, ekspresionis. Jadi itu kan ekspresi dari sebuah pohon.
ada ekspresi dari seorang seniman kepada sebuah pohon yang memang cacat dari alam. Itu kan cacat dari bawaan dari alam cacatnya. Nah, itu ekspresi. Jadi yang dikatakan surrealis itu pohon yang membentuk sebuah pemandangan. Salah satunya, walaupun pohon itu terkesan formal tapi hidup di atas batu, itu dikatakan surrealis sudah. Nah, makanya hidup di atas batu, jangan akar harus menyengkram kayak gini di batu. Satu aja, dia sudah mewakili keseluruhan dari sebuah pohon perakaran itu. Karena kehidupan di batu itu, duduknya di batu dan prosesnya alam itu di batu lama. Enggak. Nah, itu. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang dikatakan ekspresionis dan mana yang dikatakan surrealis. Kalau naturalis yang jelas ya natural 1, 2, 3 itu naturalis, atau gaya dirubah dikit, yang sini agak buat panjang gitu, lengan panjang istilahnya, ada mahkota lagi. Ya itu naturalis. Nah, sementara walaupun seperti itu ketika duduk di batu itu lain lagi namanya. Kalau sudah di batu berarti sudah ada 2 alam hidupnya. Berarti masuk di pemandangan itu, surrealis itu. Yang kayak gini, ada 2 alam kan. 2 alam kehidupan. Gini, ada pertanyaan untuk para pemula, Mas. Cara membedakan pohon natural, ekspresi dan surrealis itu gimana? Kalau natural ya seperti yang biasa sudah. Kalau yang ekspresi? Ekspresionis kayak ini. Ini kan sudah butuh ekspresi. Salah satunya pohon yang seperti ini dibuat keringan, yang sini ada ini ekspresionis. Walaupun geraknya ekstrim bagaimanapun. Jadi salah satu bentuk dari natural ke agak lain bentuknya itu ekspresi namanya. Ya, ekspresionis. Jadi lain seperti yang pada umumnya. Pada umumnya pohon itu kan pasti hidupnya di atas tanah, cabang-cabang ya seperti itu sudah. Berbentuk segitiga atau berbentuk tidak sama kaki, asimetris, itu tergantung bagaimana senimannya menciptakan sudah. Itu natural. Kalau ekspresionis, bahan yang tidak pada umumnya. Jadi ekspresi dari seorang seniman dituangkan dari dalam sebuah pohon. Akhirnya terbentuklah sebuah pohon, walaupun sulit itu akhirnya seniman mempunyai ekspresi. Oh, ini akan dibentuk sebuah ini. Itu ekspresi dari sebuah seniman. Jadi jiwanya seorang seniman berada di sini nanti. Akan terkesan seperti apa nanti pohon ini. Kalau surrealis kan jelas sudah. Kayak pohon yang hidup di batu terbentuk dari 2 alam, akhirnya membentuk sebuah pemandangan, panorama apa itu. Nah, itu surrealis. Nah, perbedaan-perbedaan itu untuk pemula juga perlu dipahami. Yang utama sebenarnya tahu di gerak dasar dulu. Satu, gerak dasar. Yang kedua, setelah itu tahu konsep pohon. Nah, konsep pohon itu yang bagaimana sebenarnya? Konsep ini slanting ya slanting, formal ya kita formalkan, natural ya kita naturalkan. Gitu. Jadi kalau gantung ya gantung itu bagaimana, semi gantung ya semi gantung juga. Jadi kita tahu konsep dulu. Nah, ketika seorang pemula tahu konsep dari sebuah pohon, jadi cara membuatnya enak. Oh, kalau gantung seperti ini. Oh, kalau slanting seperti ini, pasti miring dia. Makanya ada slanting miring. Gerakannya memang ekstrim. Kita saksikan untuk review-review bonsai selanjutnya di video selanjutnya. Assalamualaikum.